Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya Pak Kris ingin membantu menjelaskan coding dari Ibu Sevi ya untuk kelas 11 PPLG. Kalau kelas 11 itu biasanya kemarin yang ketemu itu kelas 10C, berarti sekarang kelas 11C. Kelas yang 11A dan B belum pernah ketemu ya, tapi tidak apa-apa, saya akan bantu menjelaskan. Nanti kalau dirasa ini cukup membantu, nanti bisa saya jelaskan kembali. Jadi ada permintaan dari Bu Sevi membantu ya. Jadi Bu Sevi kemarin WA saya itu ini. Ya, jadi ada beberapa file-file yang sudah diberikan Bu Sevi. Nanti akan saya coba jelaskan. Ini sudah saya download. Saya akan eh, kirim dulu, buka dulu di Visual Studio Code ya. Nah, jadi biar codingnya itu kelihatan. Saya akan coba buka projectnya. Saya buka folder saja seperti ini, folder. Kebetulan sudah saya download WA dari Bu Sevi. Saya pilih, saya masukkan di sini. Kemudian, oh sorry, ini aja. Langsung saya select aja. Oke. Nah, di sini ada banyak file ya. Jadi ini ada banyak file. Mulai dari yang pertama dulu itu saya lihat dulu tanggal kreat. Ya, mulai yang pertama itu adalah latihan persegi. Berarti yang saya bahas adalah latihan persegi. Kita lihat dulu latihan persegi seperti apa. Latihan persegi. Nah, oke. Open setting. Oke. Oh, ini sudah. Oke. Ya, kita lihat sekilas dulu kodenya. Sebentar, saya kecilkan dulu ya. Oke, jadi ini adalah coding HTML dikombinasi sama PHP ya. Oke, di sini perlu kalian ketahui kalau yang namanya HTML sudah tahu ya. Basicnya itu adalah dari HTML seperti ini. Oh sorry, ini saya simpan dulu ya. Saya simpan dulu. Coba .php seperti ini. Jadi kalau kita nulis HTML, HTML seperti ini. Oh, ini HTML. Enggak, gampang ya. Oke, sebentar. Ini saya hapus aja. Jadi intinya gini aja. Kalau ini dimulai dari HTML, pasti ditutup HTML dan di situ ada dua komponen, yaitu komponen kepala itu yang ini. Kemudian adalah komponen body. Body untuk isinya itu ini, mulai dari body sampai ditutup slash body. Oke, di sini hanya judul aja. Jadi nanti kalau dijalankan hanya judul hitung luas persegi panjang. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini ada penggunaan form ya. Dan di sini kalian lihat di sini ada form actionnya ini ke tampilan luas persegi PHP. Jadi di dalam file latihan persegi PHP ini melibatkan dua file dan di sini ada metodenya post. Metode itu ada dua. Jadi metode get sama post. Post itu berarti mengirim ya, mengirim. Kalau get itu berarti ya kita mendapatkan seperti itu. Oke, karena ini ada melibatkan dua file, berarti kita akan coba dulu. Kita lihat dulu hasilnya ya, kita buka. Kebetulan saya sudah mendownload SMPP baru saya install ya. Kenapa baru saya install ya? Karena saya tidak mengajar PHP ya. Jadi baru saya install. Oke, sebentar. Oke.
Ini saya cek dulu admin. Ya, bisa ya, ini kita cek dulu di drive C. Ini saya copy dulu semua di drive C, kemudian SMPP, ada doc, kemudian apa sih? Saya bikin folder dulu. Foldernya namanya kelas berapa ya? Kelas 11 dulu aja ya. Kelas 11. Oke, di sini saya paste di sini. Ketika sudah saya paste di sini berarti saya akan mengganti folder ini. Opennya langsung ke foldernya dari Apache ya. Jadi saya ganti, ulangi, masuk ke drive C, kemudian SMPP, htdoc, kemudian kelas 11. Saya select. Ya, ini sudah muncul semua. Ya, ini saya klik dulu. Mulai dari latihan persegi. Ini latihan persegi. Oke, ini sudah muncul. Kemudian yang melibatkan file yang kedua ini adalah tampilan luas persegi 1. Jadi yang ini ya, saya buka. Ya, tampilannya seperti ini, ada HTML-nya dari atas sampai bawah. Kemudian dibagi dua, di sini ada kepala. Kemudian ini dari badannya sampai sini. Oke, sebelum saya jelaskan di sini kita harus ke file yang pertama dulu. Tapi sebelum saya jelaskan secara detail setiap barisnya, kita coba dulu filenya sudah bisa berjalan atau belum. Kita coba buka di sini, tinggal ditulis kelas 11. Nah, sini tadi latihan persegi ya, saya buka. Nah, di sini ketika kita jalankan, di situ ada tulisannya masukkan panjang, misalkan saya 10, kemudian masukkan lebar 5. Dihitung. Nah, nanti muncul berapa itu? Panjangnya yang sudah kita inputkan ditampilkan kembali, lebarnya yang sudah kita inputkan juga ditampilkan kembali, dan di sini ada tampilan luas ya. Luas persegi panjangnya berapa. Nah, kok bisa 50? Kita akan coba bedah ya. Kita lihat di sini. Oke. Dari coding yang pertama di sini ada head. Kalau kalian perhatikan ini dulu saya jelaskan baris 2 sampai 4 di dalam head itu pasti bisa kita sisipkan yang namanya judul atau title. Di sini tulisannya form hitung luas persegi panjang. Itu tampilannya di mana? Tampilannya itu di atas ini. Bentar ini saya back ya. Mana nih kursor saya? Saya back. Nah ini kalian bisa lihat form hitung luas persegi panjang. Nah ini titelnya. Kemudian bagian body ini bisa ini adalah isi si body. Woi, nah, nah seperti ini. Ketika saya simpan, saya reload misalkan seperti ini. Nah, ini bodinya tambahannya saya tulis muncul. Ini adalah isi body woi. Nah, saya hanya menunjukkan bahwa ketika kita menambahkan sesuatu di sini teks, maka teks itu akan ditampilkan. Berbeda ketika ada di dalam head seperti ini. Kalau saya tulis ini adalah head atau kepala seperti ini. Saya simpan, kemudian saya reload. Nah, ini tampilan dari kepala. Nah, tapi kok ini bisa tampilannya bisa di sampingnya, ya tentunya kamu tinggal nanti dikasih ini aja, kasih enter. Nah, enter pasti sudah tahu ya menggunakan sintak BR ini. Ini kalau saya tampilkan, saya jalankan kurang lebih seperti itu. Oke, kita sampingkan tambahan saya ini tadi. Ya, ini saya hapus saja, saya hapus, kemudian ini juga saya hapus. Kita fokus di coding yang sudah diberikan to save.
Nah, di sini ketika ini tadi sudah saya jelaskan, kita masuk ke body. Nah, di body ini di sini melibatkan sebuah form. Dan aksinya adalah, jadi ini form ya. Form itu kalau kita bikin, ini harus diakhiri dengan form juga. Maksudnya dikasih slash form, sama seperti body seperti ini. Body ditutup dengan slash body. Nah, form ini ketika digunakan itu memang tidak ada ya, tidak ada bentuk yang ditampilkan ya, tidak ada square-nya, kotaknya atau apa. Ya. Tetapi ini kita mengaktifkan ya form, dan di sini kalau kalian lihat ada aksi, action, di sini melibatkan satu file lagi. Nah, file ini akan saya jelaskan ketika sudah kita nanti masuk ke sini ya. Jadi apa yang dilakukan di dalam coding di bawah ini nanti akan dikirimkan ke sini. Kenapa dikirimkan? Karena di sini kita menggunakan metode post. Metode post itu artinya berarti setiap coding yang ada di bawah ini, ya, setiap coding yang ada di bawah ini dan menghasilkan inputan, nanti kita disuruh memberikan inputan, nanti hasil inputannya akan dikirimkan ke file ini. Oke, kita lihat satu-satu. Baris yang ke-9 saya ulangi, jadi kita akan menggunakan file tampilan luas persegi 1.php, kemudian metodenya mengirimkan. Nah, kita lihat baris yang ke-11. Ya, 10 ya, ini saya delete. Ini biar kalian lebih enak, ini saya akan tab seperti ini, jadi mudah untuk dilihat. Nah, yang pertama ini ada tulisan masukkan panjang. Berarti nanti ada tampilan yaitu tulisannya masukkan panjang seperti ini. Nah, ini masukkan panjang. Kemudian di sini ada BR, itu berarti nanti di bawahnya akan ada garis baru. Nah, ini bagusnya kalau kamu menulis BR di sini kamu kasih jeda 1 spasi. Ya. Supaya enggak usah dengan spasi. Ini juga 1 spasi. Tapi nggak ngefading ini kalau harus spasi itu masih ada coding lagi di HTML, masih ada lagi. Jadi ini sama aja. Oke, dari masukkan panjang ini ada BR, tujuannya supaya inputnya itu ada di samping kirinya. Kalau pengen di sebelahnya ya ini BR-nya tinggal dihapus seperti ini. Nanti kalau kita reload berarti panjangnya di sana. Kemudian sepertinya lebih bagus itu ya. Ini juga saya hapus saja biar misinya di bawahnya. Kemudian karena ini garisnya agak apa, mepet ya ini ya. Ini kita kasih enter 1 aja di sini, berarti biarnya saya modifikasi ya biar tampilannya enak aja. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi sintak yang nomor 10 ini untuk menampilkan tulisan saja, masukkan panjang. Kemudian di sini ada sintak yaitu atau coding tulisannya input type. Nah, input type ini macam-macam ya. Kebetulan di sini kita isi teks. Input type itu isinya macam-macam. Bisa kamu ganti button, sini juga bisa. Kemudian apa ya? Color juga bisa. Atau date juga bisa. Jadi disesuaikan sesuai kebutuhan. Kalau kebutuhan yang diberikan cukup menggunakan teks ya berarti teks. Kemudian ini perlu diisi, harus ya, ini harus teks. Kemudian untuk nama ini sebenarnya bebas, tidak harus A. Misalkan kita ganti panjang gitu juga boleh. Jadi akan memudahkan dalam kita menggunakan kembali suatu saat nanti. Yang B saya ganti lebar. Kemudian di sini ada size, itu adalah ukuran. Ukurannya juga bisa kalian ganti. Kalau ukurannya dibikin lebih kecil atau lebih besar tinggal ganti saja. Jangan khawatir. Tuh, kemudian ini ada masukkan lebar. Masukkan lebar. Kalian bisa lihat di sini tipenya adalah teks.
Berarti kalau teks itu tampilannya seperti ini. Ya ini. Jadi ada square, ada kotak yang di sini dan kita bisa isi ya. Kita bisa isi input data di situ. Itu adalah karakteristik dari input tipe teks. Kemudian baik lagi ke sini, namanya lebar, ukurannya sama dengan yang panjang tadi 10. Nah, setelah sudah, kita turun ke baris ke-14. Baris ke-14 di sini input tipenya beda nih, yaitu submit. Ya, submit. Nah, submit ini kalau kita gunakan tipenya itu bentuknya seperti ini, kayak tombol komen ya. Kemudian di situ kok ada bisa tulisannya hitung, itu didapat dari value di sini. Jadi kalau misalkan kita ganti jadi huruf besar semua, hitung seperti ini, hitung, ya nanti dia akan berganti seperti hitung. Seperti itu. Oke, jadi ketika ini nanti file ini dijalankan, contoh ya, ini kan ini sudah saya simpan, saya reload, saya masukkan panjang, misalkan saya ganti 9, lebarnya itu adalah 6. Nanti ketika kita hitung, perhatikan di sini filenya. Filenya masih latihan persegi ya. Jadi ketika saya hitung tampilan, oh sebentar. Oh ya ini. Di sini ada keterangan errornya ya. Error, warning, undefined array KA. Kalau ketemu seperti ini gimana? Khawatir apa enggak? Enggak usah ya. Justru kalau ada error itu jurusan PPLG harus senang ya karena nambah pengalaman. Jadi kita nanti harus sesuaikan. Ini artinya ada warning array A ini undefined itu berarti tidak terdefinisi di filenya tampilan luas persegi. Berarti kita harus melakukan penyesuaian nanti di file yang kedua di sini. Karena apa? Karena di sini tadi kita mengganti namanya A diganti jadi panjang, namanya B diganti jadi lebar. Oke, sebelum kita pindah, saya yakinkan kembali bahwa inputan yang panjang, saya ulangi ya, ini di sini. Saya ulangi, misalkan saya timbulkan 9, kemudian di 6, nanti kalau kita klik hitung, jadi ini, hitung, nanti yang panjangnya 9 itu akan masuk ke variabel ini, panjang. Dan di sini kalau kita terus 6 akan masuk di lebar. Setelah itu kita tinggal buka filenya. Kenapa buka file tampilan luas persegi 1? Karena kembali lagi ke atas. Form aksinya adalah tampilan luas persegi 1. Nah, kita buka. Sama, ini diisi ada apa ini? Kepala ya, dan ini ada bodinya. Yang kita bahas di body. Nah, di body di sini ada coding PHP. Coding PHP diawali seperti ini, ditutupnya seperti ini ya. Kalau yang pertama belum ada coding PHP-nya. Jadi ini masih murni HTML. Ya, ini bukan PHP. Jadi kalau filenya ini sebenarnya diganti .html pun tidak masalah ya. Jadi misalkan ini kita save as, sorry ini saya save as, diganti jadi latihan persegi .html, ini masih tidak menjadi masalah. Nah, latihan persegi .html. Jadi ini ada dua, persegi HTML sama PHP. Ini tidak masalah. Oke. Tapi kita coba dulu ya. Masalah apa enggak? Soalnya saya juga lama nggak pakai ya. persegi.html. Oke. Saya masukkan misalkan 9, 6, saya hitung apakah bisa? Nah, errornya masih sama, ada warningnya ya karena memang kita belum menyelesaikan, belum membahas ya yang file yang kedua. Oke, sekarang kita bahas file yang kedua. Kembali lagi ke coding PHP-nya, diawali dengan tanda seperti ini, PHP. Kemudian di sini di yang baris ke-8 ini ada yang namanya echo. Echo itu berarti ini perintah untuk menampilkan ya, menampilkan. Echo itu kayak kalau di bahasa pemrograman C# itu kayak console.write seperti itu, atau apa ya, kalau di JavaScript itu dokumen
right. Nah, seperti itu. Ini akan ditampilkan panjang. Menuliskan panjang, jadi ini ada tanda petik seperti ini, berarti kata-kata ini bisa diganti ya. Panjang. Panjang, misalkan panjang tambah ya, panjang persegi. Nah, seperti ini berapa? Nah, ini dikasih spasi biar nanti ketika ditampilkan angkanya tidak berhimpitan dengan tanda sama dengan. Nah, jadi ini menampilkan tulisan saja panjang persegi sama dengan berapa. Kemudian di sampingnya di sini ada echo post ya. Formatnya seperti ini post, terus ada kurung siku seperti ini. Ini kita ganti ya. Ini diganti jadi apa tadi? Panjang. Seperti ini. Kita lihat di sini. Tadi namanya apa? Oh, panjang. Oke, berarti ini harus panjang. Begitu juga yang ada di sini. Ya, nanti kita ganti. Tapi sampai di sini dulu, baris ke-8. Jadi ini untuk menampilkan tulisan panjang persegi. Kemudian isiannya yang angka yang nanti akan diinput itu ditampilkannya di coding yang ini. Oke, kalau sudah tinggal kita masuk ke sini ke baris yang kedua atau baris yang ke-9. Nah, khusus di baris ke-9 di sini kenapa ada BR ya? BR ini adalah untuk membuat baris baru ya. Jadi setelah panjang persegi ditampilkan biar kursornya itu turun ke bawah. Loh Pak, ini kok BR-nya ditaruh di sini kenapa? Kok enggak taruh di luar seperti ini kayak teman-temannya tadi di sini? Kalau ditaruh di luar, ini akan membuat error. Kenapa? Karena ini di dalam coding PHP. BR itu adalah berlaku di coding HTML. Coding HTML itu berarti kalau ditaruh di sini itu bisa, nggak masalah. Tapi kalau ditaruh di sini masalah. Nah, supaya enternya bisa digunakan, maka memang dimasukkan di dalam tanda petik seperti ini. Gitu ya. Atau dibuat seperti ini juga boleh. Dibuat koma seperti ini, dibagi dua seperti ini juga boleh. Silakan ini saya atur. Nah, ini ya. Seperti ini, lebar. Ini panjangnya saya ganti. Jadi enter dulu di koma terus petik lagi lebarnya berapa. Nah, ini disesuaikan. Panjangnya diganti apa? Lebar. Oke, sudah. Ketika sudah ke baris yang ke-10. Ini tampilkan. Enter lagi, luas persegi panjang sama dengan berapa. Nah, ini sama aja kayak gini lah. Jadi ini. Oke. Ini saya pindah di sampingnya ya supaya sama dengan yang atas. Jadi ketika ditampilkan tulisan luas persegi panjang sama dengan tampilkan post dari ya yang sudah diinputkan tadi ya. Namanya adalah panjang. Kemudian di sini diganti yang pilih. Ini saya simpan. Ketika sudah, ini sudah kita ganti. Ini sudah ditutup, mau ada enter, mau dihapus, ini sama aja ya. Saya simpan. Kita simpan, kita coba. Kita balik lagi ke sini, saya refresh dulu. Saya masukkan, saya ganti 8, 4, saya hitung. Nah, nanti akan muncul panjang persegi 8, lebarnya 4, dan luas persegi panjangnya 30. Jadi itu untuk satu file yang saya jelaskan ya. Jadi coding dari sini semoga bisa membantu lebih mengerti lagi ya. Dan perlu kalian ingat khusus untuk yang file latihan persegi ini lebih tepatnya adalah .html bukan .php karena di dalam sini tidak ada sintak PHP ya. Hanya memanggil ini saja tetapi ini bukan sintak PHP. Ini masih sintak HTML biasa. Nah, kalau yang di sini harus .php karena apa? Karena di dalamnya sini ada sintak PHP dari baris ke-7 sampai baris ke-11. Oke, saya rasa itu cukup. Terima kasih. Nanti kalau suka penjelasannya, nanti saya akan jelaskan lagi file-filenya Bu Sevi yang lainnya yang sudah saya
yang sudah dikirimkan ke saya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.